Mungkin untuk para pejabat buat saksi pertikahan dipending dulu. Buat pengusaha-pengusaha yang tidak hafal dengan ilmu pertikahan minggir dulu. Wah, kalau gitu macam radikal. Saksi pertikahan harus kiai, ajengan, mualim dan ajengan, bukan radikal. Mungkin bapak yang lemah iman, lemah syahwat begitu. Wah, kalau gitu mah pertikahan harus dinikahkan, harus pakai saksinya para habaib, para kiai, para mualim, para ajengan. Kalau gitu mah sok suci gitu mah, orang sok suci. Bukan sok suci, mungkin arantum yang sok najis mogoladoh begitu. Terbiasa dalam ilmu pertikahan, jangan dijadikan saksi pertikahan. Kalau kita kan pertikahan teh biasanya mau di daerah mah ku RT weh. Punten pilih aya Pak RT. Bukan menghinakan penten kana ka RT anak, bukan. Kadang-kadang hansip saksi pertikahan teh sip. Saksian pertikahan gitu ya. Salah janatik itu yang gampang aja gitu. Subhanallah. Padahal seharusnya kalau kita mau menikahkan itu jauh-jauh hari memboking saksi. Seharusnya bukan memboking mubalik, tapi memboking saksi. Tapi kalau saksi dengan mubalik, penten boleh lah. Jauh-jauh hari dalam surat undangan itu pernikahan saudara-saudari anu dengan saudara anu. Oh, saksinya Kiai Haji anu, Kiai Haji anu, Kiai Haji anu, luar biasa hebat, subhanallah. Kadang-kadang Habib di kita ini saksi asal-asalan. Al-Fakir mendapatkan pelajaran beberapa kali yang nikahnya orang Sunda, kebetulannya keluarganya di Jakarta, ditikahkan dengan bahasa Sunda. Yang saksinya dari Jakarta itu bahasanya bahasa Melayu, yang tidak paham dengan bahasa Sunda. Orang Melayu akan menjadi saksi dalam pertikahan bahasa Sunda, yang tidak hafal dengan bahasa Sunda itu nggak jadi, nggak bisa. Syaratnya itu kan harus paham. Saksi dua, wali dan pengantin laki itu dengan ijab yang qabul itu harus ngerti, harus paham. Sebaliknya misalnya nikahnya dengan bahasa Indonesia, yang menjadi saksinya orang Sunda, orang Sundanya tidak paham dengan bahasa Indonesia, tidak ngerti dengan bahasa Indonesia, tidak jadi itu pernikahan itu gitu. Subhanallah, luar biasa. Makanya kalau kita cari saksi itu yang a'lam, yang auro, yang afqoh, yang afham, yang a'zam, yang hebat dan luar biasa. Kedua, karena pertikahan ini akan menghalalkan sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suci Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan main-main, akan menghalalkan sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam pertikahan itu ada persangkutan nasab. Nasab itu apakah jadi itu anaknya, itu bapaknya, itu abaknya, itu kakeknya, itu buyutnya itu. Kalau pertikahannya itu sah dulu. Kalau pertikahannya tidak sah, subhanallah, bapaknya bapak siapa itu, kakeknya kakek siapa, kakek apa itu gitu. Dan kedua, dalam pertikahan ada warosah, ada bagi waris nanti persangkutannya, ada musyawarah. Kalau kita upami orang jeung mertua, kalau kita sama mertua kan nggak batal wudu ya, mahrumnya mahrum mu'abad. Dari apa itu? Dari pertikahan yang sah itu. Terus katanya ada wali. Kalau anak perempuan kan kalau dinikahin harus ada walinya ya. Itu wali itu perkaitannya dengan pertikahan. Bukan asal-asalan, jangan asal-asalan. Harus cari orang yang hebat, orang yang luar biasa, ya minimal bib, ulama, kiai, ustadz, mualim, paling kecil itu adalah santri. Itu untuk saksi pertikahan. Jadi untuk yang lainnya bukan tidak mengurangi rasa hormat,
mungkin untuk para pejabat buat saksi pertikahan dipending dulu. Buat pengusaha-pengusaha yang tidak hafal dengan ilmu pertikahan minggir dulu. Wah, kalau gitu macam radikal. Saksi pertikahan harus kiai, ajengan mualim dan ajengan, bukan radikal. Mungkin bapak yang lemah iman, lemah syahwat begitu. Wah, kalau gitu mah pertikahan harus dinikahkan, harus pakai saksinya para habaib, para kiai, para mualim, para ajengan. Kalau gitu mah sok suci gitu mah, orang sok suci. Bukan sok suci, mungkin arantum yang sok najis mogoladoh begitu. Judicial review-nya, uji materinya, kenapa para ulama mewajibkan pertikahan, ijab qabul pertikahan dengan bahasa Arab. Ternyata pertikahan dengan bahasa Sunda, pertikahan dengan bahasa Indonesia itu kasratul masyakil, banyak permasalahannya Pak, subhanallah, luar biasa. Kalau kita mungkin kaji dari A sampai Z, permasalahan pertikahan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia seperti apa? Mohon maaf Pak, biasana lamun nikahkeun teh, lamun nikahkeun ieu mah di Ciamis nikahkeun ku bahasa Sunda, jang bapak nikahkeun ka anjeun gitunya, mayoritas gitunya, jang bapak nikahkeun ka anjeunnya. Bener enggak itu? Enggak bener. Segatnya itu zawajtuka, jawaja fi'il madinya. Jadi bukan painten bapak nikahkeun ka anjeun, nikahkeun kaula ka anjeun gitu. Wah, cenah sarua wae. Henteu. Upami painten kaula nikahkeun ka anjeun, berarti bahasa Arabnya ana zawajaka gitu, panginten gitu. Mayunkeun painten ayeuna fa'il mangkerkeun fi'il. Rek di mana masalahnya? Kalau masalahnya mendahulukan mungkin ayeuna khobar, membelakangkan mubtada, itu ada permasalahannya. Kalau harus mendulukan fa'il, membelakangkan fa'il, dari mana itu? Dari Hongkong, dari mana itu? Nggak sama gitu. Dua, Habib kadang-kadang begini sebelum menikahkan itu, saya pula Ananda, saya pula Anam. Oh jangan Ananda dong, menjadi anaknya juga belum. Memang betul. Jadi jangan nyebut ngaran sesuatu yang mubham, padahal Ananda itu umum ya. Tapi kadang-kadang sama orang-orang yang waro itu dikritisi juga, jangan dulu bilang Ananda, anaknya juga menjadi anaknya juga belum, jadi mantunya belum, sebut aja namanya, ya Muhammad anu angkah tuka, selesai. Di situ udah rame juga. Upami di Sunda mah jang, bapak nikahkeun ka anjeun, ulah bapak atau acan jadi bapak naoge cenah gitu, kakarek calon mertua cenah ieu mah gitu. Di situ udah permasalahan lagi. Likuli baladin maqalun, lain lubuk, lain lalang, lain koki, lain masakan, lain tempat, lain adat, lain tempat, lain ciri khas. Di sapalih daerah Pak, bahasa Sunda teh biasana teh nampi, sapalih painten tampi. Cenah ulah tampi atuh tasabuh jeung sagat amar, ya memang benar. Kalau tampi tasabuh dengan sagat amar nggak boleh gitu. Cek saurang nampi, cek saurang tampi tuh. Cek saurang narima, cek saurang tarimanya. Gitu eta teh gitu. Eta teh permasalahan mungkul gitu, Pak. Tapi upami ku bahasa Arab, subhanallah, simpelna Pak, simpelna ku bahasa Arab tidak banyak masalah. Hanya kalau orang ajami dengan bahasa Arab tidak harus tahu Pak, mana fi'il madinya, mana fi'il mudorenya, mana mubtadanya, mana khobarnya, bagaimana tarkibnya, nggak usah. Asal dikasih tahu bahwa lapad ini spesialis untuk melaksanakan ijab qabul pertikahan. Selesai Pak, gampang. Jang Ahmad, angkahtuka wazawajtuka ibnati ela siti maslaila bimahri khamsina jiroman halan. Cek si Ahmad kobel tuh
nikah bi bahril madhkuri halan. Oh, simpel sekali, subhanallah. Ada yang suka nyinyir, esok nyinyir. Tuh dah, kalau ijab kubul pertikahan dengan bahasa Arab itu kalau salahnya fatal katanya. Ya enggak juga lah. Walaupun ku bahasa Sunda kalau salah mah fatal Pak gitu. Salahnya yang pertama Pak, bahasa Sunda fatal itu ada orang Cikatomas Pak Bib, ceritanya cerai sama istrinya. Kebetulan istrinya itu perempuan gitu. Ya kebetulan alhamdulillah gitu, alhamdulillah perempuan gitu. Subhanallah. Pada saat ini Pak lagi rame dunia, lagi menceritakan Indonesia. Kenapa negara Indonesia? Memang ada 9 negara yang paling berdosa di dunia karena maksiat dan munkarat di negara tersebut. Pak intan ayeuna banyak Pak. Indonesia memang tidak disebut Pak, tapi sekarang inilah diperbincangkan bahwa HIV di Indonesia meningkat sekian ratus% Pak. Dari apa? Dari corok ujun, si jorok, si goreng patut gitu. Kata nusok nyolok mujur Pak, tati dinya Pak. Besarnya apa yang HIV, meningkatnya HIV Pak tina LGBT Pak. Subhanallah, luar biasa. Indonesia keur disorot ya. Kalau Jawa Barat yang disorot itu Priangan Timur, Tasik, Ciamis, Garut, Pangandaran. Astagfirullahaladzim. Kalau kita tidak peduli Pak, subhanallah, mau siapa lagi yang akan peduli dengan LGBT Pak gitu ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ceritanya ada orang Cikatomas Pak, cerai sama istrinya. Pas mau rujuk, perempuannya nggak mau, mertuanya nggak mau. Yang akhirnya di lobi, sesudah di lobi perempuannya akan menerima. Terus lakinya ngerujuk Bib sama perempuannya. Saking senengnya kata lakinya, Nyai akan ngajuru ka salira. Ngajuru Bib, bukan ngarujuk, ngajuru gitu. Pan beda fi'il madinya. Kalau ngarujuk fi'il madinya dari roja'a. Kalau ngarujuk dari melahirkan Bib gitu. Ngajuru itu melahirkan Bib, bahasa Sundanya itu. Jadi beda fi'il madi, fi'il madi melahirkan gitu. Fatal itu fatal. Fatal pertikahan dengan bahasa Sunda kalau memang salah, dengarkan. Orang Cikatomas juga ada yang menikah pakai mas kawinnya dengan kerbau Pak. Kerbau teh munding Bib, bahasa Sundanya itu munding gitu. Kata walinya, jang nikahkeun kaula kahidep, ditikahkeun ka putri kaula nganggo mas kawin ku munding dibayar kontan. Kata pengantin lakinya, nampi kaula nikahnya ka munding. Bukan ke anaknya Bib, nikahnya ke munding gitu. Pakai mas kawin anak bapak dibayar kontan. Astagfirullahaladzim. Jadi nikahnya teh ka munding Pak gitu. Di mas kawinan ku putra mertua gitu. Fatal tidak Pak? Fatal tidak? Fatal. Makanya jangan nyinyir, jangan nyeleneh. Kalau nikah dengan bahasa Arab itu kalau salahnya itu fatal. Ya walaupun bahasa Sunda, walaupun bahasa Indonesia, kalau salah mah ya memang fatal gitu. Itulah Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan besar barokahnya, besar manfaatnya, besar maslahatnya. Amin ya rabbal alamin. Buat tidak sementara gitu aja, insyaallah mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu lagi, panjang umur, sahah wal afiyah, semua aktivitas kita diberi kemudahan, kesuksesan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Barangkali ada sedikit atau ada yang pertanyaan, silahkan dulu sebentar. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan?
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan jazaa wa khairal jazaa. Syukran jazila, syukran katsira fid dunya wal akhirah. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Lakum tahiyati wa syuqi wa ta'zimi wa ihtirami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.